Niatan untuk nyalon bupati belum ada? Saya enggak punya niat. Oh, enggak punya niat. Saya kades aja berat. Oh, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat channel obrolan santri, kali ini subhanallah kita silaturahmi ke kepala desa senior saya, lalu tokoh kepala desa di Bogor Utara khususnya dan umumnya se-Kabupaten Bogor. Dan di tengah-tengah kesibukannya kami diajak ngopi bareng. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Haji. Yang pertama saya ucapkan selamat atas dilulusnya putra apa putri sebagai kedokteran. Ya, alhamdulillah putri saya putri yang pertama. Yang pertama. Insya Allah tanggal 22 mau disumpah dokter. Amin ya Allah. Ikut bangga Pak Lurah. Makasih. Yang pertama itu ya. Yang pertama. Baik, sobat channel obrolan santri, sambil ngopi ini kami akan ngobrol santai. Obrolan santai yang insya Allah ada artinya dan mudah-mudahan obrolan saya dengan Pak Lurah senior saya ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingin menanyakan mewakili sobat channel obrolan santri cerita singkat riwayat Desa Kemang. Monggo Pak Lurah. Terima kasih buat channel obrolan santri yang hari ini datang Bapak Haji Fendi, senior saya di kepala desa dengan krunya. Saya sangat bersyukur hari ini bisa silaturahmi ke kantor desa saya. Mudah-mudahan silaturahminya bisa membawa keberkahan. Amin. Buat kita semua. Amin. Intinya kalau kantor desa Kemang dari awal memang induknya itu Desa Kemang, Kecamatan Semplak. Kecamatan Semplak. Ya. Kemudian kecamatannya dirubah menjadi Kecamatan Kemang, maka ada beberapa desa yang masuk Kodia dan masuk ke Kecamatan Rancabungur. Oh gitu. Nah, Desa Kemang sendiri pada tahun 88 dipecah lagi menjadi Desa Parakanjaya. Sebagian desa seberang ke arah kota yang berbatasan dengan ATS dan Kota Madya. Awalnya Kecamatan Kemang itu sampai Cilendek. Rumah sakit Marjuki Mahdi. Iya. Sampai Inbu Holdun Cibadak itu sampai Rancabungur. Nah, tapi setelah dipecah menjadi Kecamatan Kemang, maka ada beberapa desa yang masuk ke Kota Madya dan 7 desa masuk ke Kecamatan Rancabungur. Masuk ke Kecamatan Kemang 8 desa, 1 kelurahan. Sampai saat ini. Desa, dari kantor Pak Lurah ya, kantor Desa Kemang, kantor kecamatannya tidak jauh radiusnya Pak ya? Tidak jauh, radius cuma 100 meter juga enggak. Oh berarti ini terdepan ya. Jadi ini 1 kecamatan 8 desa. Betul. Baik, riwayat 1 kelurahan. Potensi apa Pak Lurah ini, Pak Haji Lurah yang ada di Desa Kemang yang kira-kira bisa diandalkan potensi? Betul. Awalnya Desa Kemang itu merupakan daerah pertanian. Pertanian ya awalnya. Peternakan dan sebagian ada perikanan. Betul. Bahkan masuk zaman kepemimpinan Bupati yang lama Pak RY, masuk ke wilayah Minapolitan. Oh Minapolitan. Ya. Namun sampai saat ini itu hanya sebuah nama. Dan sekarang kalau Desa Kemang itu beberapa areal pertanian banyak yang beralih fungsi kepada perumahan. Namun untuk pengembangan hal-hal lain, untuk merubah tatanan pola pikir masyarakat, untuk merubah mindset pola pikir masyarakat, saya mendahulukan adalah dengan tingkat pendidikan. Maka saya berupaya untuk ada SMP Negeri Kemang 2. Alhamdulillah. Di Desa Pak Lurah. Di Kemang ada SMP Negeri Kemang. Betul. Lalu setelah lulus dari SMP mau kemana? Maka saya berupaya SMK Negeri Kemang. Saya sampai ke Bandung 1 minggu, bolak-balik untuk mengupayakan ada SMK Negeri Kemang. Dan sekarang SMK Negeri Kemang merupakan SMK terbaik se-Kabupaten. Dan juga muridnya urutan nomor 2 se-Kabupaten. Bahkan saat ini pun banyak siswa yang tidak terlayani karena tertampung saking banyaknya. Berarti itu adalah jawaban Pak Lurah ya. Betul. Untuk merubah mindset, yang pertama, yang paling mendasar adalah kesehatan dan pendidikan. Jadi pendidikan dan kesehatan tentunya. Betul. Selanjutnya kalau kesehatan, alhamdulillah puskesmas kita sudah pindah ke depan untuk pelayanan lebih maksimal. Puskesmas. KUA juga ada di kantor Desa Kemang. Terus ada SMP negeri, ada Sanawiyah, ada SD, ada SMK. PAUD pun ada banyak.
Ini luar biasa Pak Lurah. Dan untuk ekonominya kita berupaya ada pasar desa di Kemang, alhamdulillah. Sudah ada? Sudah, saya berupaya, jadi semuanya harus sinkron. Paten. Ada SMP, pas zaman saya, terus SMK berupaya. Untuk ekonominya saya angkat pasar desa yang ada di Kemang, yang dibangun oleh Pemda. Luar biasa. Terima kasih. Seiring jalan dengan sudah terjawabnya adalah kebutuhan dasar masyarakat dan kesehatan dan pendidikan. Lalu UMKM juga diciptakan sama Pak Lurah. Alhamdulillah, dengan apalagi di desa sekarang kan sudah mendapatkan dana desa. Dana desa. Yang kita harus laksanakan sesuai amanah. Kita bangun sesuai hasil musrembang musyawarah masyarakat. Kita prioritaskan. Awal pertama ada peningkatan jalan. Kita clear peningkatan jalan sekarang di Kemang itu sampai jalan lingkungan 1 meter pun. Alhamdulillah saya mencapai sudah hampir 90% kita jalan sudah bagus. Sudah bagus. Sudah bagus. Betul. Maka sehingga untuk terobosan mengangkat ekonomi masyarakat, saya sekarang lebih fokus kepada membuka jalan baru. Membuka jalan. Jadi ada jalan-jalan poros yang dibuka, yang sama sekali tidak ada jalan, udah saya jadi jalan. Yang tadinya tidak sama tersentuh, jalan kaki pun tidak, sekarang ada jalan. Artinya digagas sama Pak Lurah, dibuat dibentuk jalan. Lalu dibuat jalan baru. Itu berkat swadaya tanahnya dari masyarakat. Kita ajak, karena dengan adanya jalan maka perekonomian dan harga tanah akan naik. Kita buka seperti itu. Jawabannya seperti itu. Itu yang tepat itu. Nah ini mudah-mudahan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Kades ini menjadi suri teladan untuk saudara-saudara kita yang menjabat menjadi Kades. Yang terakhir Pak Lurah, bahwa konon beritanya itu nanti akan ada mega proyek bor ya, interchange Desa Kemang dan Parakan. Itu sekilas saja barangkali itu sudah ada grand design-nya Pak Lurah ya. Ya, dengan jumlah penduduk yang 13.946 jiwa, dengan hak pilih hampir 11.000. Nah, ini merupakan tantangan besar buat saya sebagai memimpin kepala desa. Baik hal-hal pembangunannya maupun permasalahan yang ada. Betul. Karena semakin maju permasalahan itu akan berbeda. Semakin banyak masalah. Tapi ketika tadi yang disampaikan dari urutan awal, infrastruktur yang terbangun, dari awal mula, saya jadi kepala desa, depan kantor desa itu tanah masih harga 600.000. Tapi sekarang sudah 4 juta. NJOP-nya? Nilai jual. Oh, nilai jual. NJOP-nya sekarang sudah 1.100.000. Ini kan berarti berkat peningkatan infrastruktur. Dan juga ada beberapa pengembang yang memang tertarik dengan kondisi Kemang. Untuk memajukan wilayah Kemang, kita tidak tertutup. Warga manapun kita bicara tidak pendatang dan pribumi, kita welcome buat siapapun untuk mencintai desa Kemang biar terbuka. Jadi alhamdulillah setiap warga yang sudah tinggal di Kemang betah. Dan kita ajak untuk berpikir ke depan Kemang lebih baik lagi. Amin, luar biasa. Gitu. Ternyata sosok Pak Kades Haji Lurah Entang ini sudah menjawab. Lainnya adalah yang tadi dibahas terkait Kemang ke depan. Betul. Betul, memang sudah kurang lebih 2 tahun program itu bahwa Kemang akan ada interchange. Dan sekarang yang sudah berasal adalah Johnson Salabenda. Yaitu jurusan Desari, Depok Antasari. Yang kurang lebih Kemang itu sekarang kena yang sudah Venlok, penetapan lokasi oleh oleh gubernur, bahkan sudah appraisal turun, itu kurang lebih 3,5 hektar. Itu untuk Desari dulu. Selanjutnya untuk Johnson, itu kurang lebih Desa Kemang itu hampir kena 15 hektar. 15 hektar. Bahkan kalau saya melihat, kalau tidak ada perubahan, nanti itu pintu yang dari mau ke Kemang, Putat Nutuk, Susuk sampai ke Rumpin sana itu dari Kemang juga. Terus sampai Kemang, Salabenda, Bojong itu sampai nanti ke Ciomas itu dari Kemang juga. Dan tentunya tapi ketika program itu turun dan harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, Pak Lurah sebagai pemerintahan desa di strata pemerintahan desa artinya harus patsun dan loyal siap membantu program itu ya Pak ya. Dan alhamdulillah masyarakat dalam hal ini kita beri pemahaman. Alhamdulillah tidak ada permasalahan dan tidak ada permasalahan. Masyarakat mendukung. Amin. Itu yang kita harapkan. Ya. Yang kaitannya bicara sosial, saya tidak pernah sangkut pautkan dengan politis. Betul. Jadi ketika sosial kita berbuatlah, kita niatkan sedekah. Apapun kalau akhirat kita jalankan, dunia akan mengikuti. Wah, ini paten nih. Jadi prinsip saya, kita jangan bicara politik. Betul. Kita jalankan itu, maka masyarakat akan menilai secara politis. Mantap, mantap. Setuju saya. Berarti Pak Lurah tidak memakai trayek akhirat yang tujuannya di dunia. Jadi trayek akhirat saja itu mah.
Jadi dunia beda lagi urusannya. Biarkan orang yang menilai. Biar orang menilai. Tapi kita tidak ke arah tujuan itu. Biarkan orang. Betul, subhanallah. Yang penting kita on the track, jalan lurus sesuai itu aja. Jadi kita nggak punya beban. Betul. Alhamdulillah rezekinya Allah kasih terus dan diberi kemudahan. Amin ya Allah. Nah, ternyata kalau demikian pantas Pak Lurah ya, banyak orang yang berebut menjadi pejabat. Ternyata celah-celah sodakoh dan celah-celah untuk amal akhiratnya itu adalah banyak. Betul. Ternyata luar biasa. Andai seorang pejabat ya yang berkiprahnya seperti Kades Pak Haji Lurah Entang, ini menurut saya adalah tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semua tentunya. Kalau juga saya gini, bicara sodakoh itu kita sebagai kepala desa bukan bicara materi aja. Betul. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Ya. Karena sudah komitmen. Ketika kita menjadi kepala desa, harapan masyarakat kepada kita bahwa untuk dilayani dan pelayanan terbaik untuk mereka. Makanya ketika kita sulit dihubungi, Ya. susah minta segala pelayanan, maka kita sudah tidak, menurut saya, komitmen dengan janji kita waktu kita mau nyanyi. Padahal banyak orang yang menginginkan jabatan itu, yang ingin berbuat baik lebih baik dari kita. Makanya saya memegang komitmen itu, saya berusaha. Perkara masyarakat menilai baik dan buruk itu terserah penilaian. Tapi saya sudah meniatkan seperti itu. Kalau namanya menilai, karena menurut saya masyarakat menilai itu dua pilihan. Dua pilihan. Ada menilai secara objektif dan selera. Kalau menilai secara objektif, walaupun dia tidak suka, ketika dia melihat realita kepemimpinan saya bagus, maka dia akan nyatakan bahwa saya bagus. Tapi ketika bicara selera, kalau sudah tidak suka, mau sebagus apapun dia tetap tidak suka. Makanya saya akan abaikan orang-orang yang bicara selera. Karena yang bicara selera itu tidak banyak. Karena kalau selera itu tidak bisa diajak ke orang lain. Betul. Nah, selera saya suka A, tidak belum tentu orang lain suka. Begitu. Itu prinsip Pak Lurah ya? Prinsip saya. Makanya saya nyaman aja. Ya. Konon beritanya, Pak Lurah ini juga adalah dinobatkan. Ada 2 bulan apa 5 bulan? Adalah Ketua Abdesi Bogor Utara, betul? Jadi alhamdulillah, jadi gini, sebetulnya saya ketua... Ada 5 bulan ya? Ada, jadi belum lah, hampir-hampir. Saya ketua Abdesi Kecamatan Kemang. Betul. Namun kita ingin berpikir bagaimana kepala desa se-Bogor Utara, 7 kecamatan itu punya kekompakan, kita punya senasib. Kalau ada masalah, yuk kita sama-sama pikirkan. Jangan sampai menurut saya gitu, kita kenal itu semasa menjabat. Terus setelah kita menjabat, pergaulan ini, persaudaraan kita lebih erat lagi. Buat kita dan anak-anak kita. Setuju saya. Karena pemerintahan desa, di strata pemerintahan desa adalah garda terdepan. Selamat yang ketiga jadi ketua Abdesi. Jadi Bogor gini, Utara. saya ketua Paguyuban Bogor Utara. Oh, Paguyuban. Jadi namanya Pakuwu. Pakuwu. Paguyuban Kepala Desa Wilayah Utara. Oh gitu, Pakuwu ya. Tapi Pakuwu kita singkat dengan Pakuwu. Ini juga tim suksesnya Pak Ajis ya, Abdesi kemarin. Sama Pak Ajis dipercaya dan menjadi ketua tim pemenangan. Amin. Abdesi Kabupaten Mudah-mudahan Bogor. ketua Abdesi kita juga dan pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa Dan Ta'ala. saya juga kalau bicara organisasi, saya sampai saat ini masih menjabat Ketua HKTI Kabupaten Bogor, udah 2 periode. Subhanallah, begitu banyak. Saya memang dilahirkan dari petani dan saya juga cinta pertanian. Luar biasa. Jadi kalau niatan untuk nyalon bupati belum ada? Saya enggak punya niat. Oh, enggak punya niat. Saya kades aja berat capek. Oh, gitu ya. Kali-kali gitu. Ya. Baik. Jadi gitu. Baik. Demikian channel obrolan santri bincang-bincang dengan senior saya, Pak Kades Haji Lurah Entang, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ini luar biasa, saya diberikan kehormatan dan bincang-bincang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, saran, serta masukannya lewat komen. Billahi wa taufiq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Baik. Sukses selalu buat obrolan santri.